Kita awali doa kita dengan lagu pembukaan. Lihat teks halaman 19 nomor 22. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu merawat hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, namanya keramat perisai hidupku, dengan nama Maria. Dalam nama Bapa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari yang berahmat ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus bersama penyertaan Bunda Maria. Kita masih diberi waktu sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang indah ini, di Gua Maria Bintang Kejora Bikono. Pada kesempatan ini, marilah kita bersatu hati dan pikiran dalam berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria. Karena kita percaya bahwa melalui Bunda Maria, doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh putranya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengingat kembali segala perbuatan, tutur kata, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama kita. Dan kita mohon Roh Kudus menuntun kita dengan terangnya, agar dengan sikap rendah hati kita mau mengakui dan menyesali dosa-dosa kita dan mohon rahmat pertobatan dan pengampunan dari Allah. Doa tobat. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, bersama dengan Bunda Maria, kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kasih setiamu, berkat perlindungan, nafas kehidupan, dan segala yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami sampai saat ini. Ya Bapa, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah menyerahkan bundanya Perawan Maria untuk menjadi bunda kami.
Kini kami yang menyatakan diri sebagai putra-putri Maria, datang di hadapan-Mu Bunda. Kami menghormati Engkau selaku perantara keselamatan, dan kami berterima kasih kepadamu ya Bunda, atas semua berkat yang sudah kami terima dari Allah. Oleh kerendahan hati dan ketaatan-Mu, Engkau dipilih untuk menjadi Bunda Rahmat Ilahi. Daripada-Mulah terbit terang yang menghalau kegelapan, dan hidup yang membinasakan maut. Engkaulah Ratu surga dan dunia, Ibu segala orang beriman, penolong segenap umat Kristiani, tempat berlindung bagi para pendosa. Engkaulah sumber sukacita kami, dan pelindung sekalian orang yang berseru kepadamu. Ya Bunda Maria, Engkau menginjakan kaki di atas kepala ular, bersegeralah menolong kami. Perhatikanlah anak-anak-Mu yang memanggil nama-Mu dengan kerendahan hati, dengan perantaraan hati-Mu yang tak bernoda. Bantulah kami melawan setan dan semua roh jahat yang berkeliaran di dunia dan hendak mendapatkan jiwa kami. Ya Bunda Maria yang pemurah, di hadapan-Mu saat ini kami mau menyampaikan semua kesusahan dan penderitaan kami. Kami menyerahkan segala niat baik, usaha dan pekerjaan kami, serta permohonan kami yang sangat mendesak saat ini dalam wujud peristiwa Rosario yang kami doakan bersama. Semoga Engkau memurnikannya, menguduskannya dan mempersembahkan semuanya di hadapan Tuhan Yesus Putra-Mu sebagai persembahan yang layak dan sempurna. Mohonkanlah kepada Putra-Mu Yesus agar Dia bersedia datang dan menolong kami, mengabulkan permohonan yang sangat kami butuhkan di hadapan-Mu. Terimalah untayan doa Rosario suci ini yang kami persembahkan kepadamu sebagai cinta mesra kami kepadamu. Dengan ujud-ujud hati kudus Yesus yang Maha Kudus, sebagai sili atas dosa melawan hati-Mu yang tak bernoda, dan untuk wujud-wujud khusus yang kami mohon dengan rendah hati dalam doa Rosario ini. Semoga dengan berdoa Rosario kami dapat mengikuti teladan Bunda yang rendah hati dan selalu mengikuti kehendak-Mu. Semoga melalui doa Rosario ini Allah Bapa di surga semakin dimuliakan dan nama-Mu semakin dihormati. Segala permohonan dan pujian kepada Allah Bapa di surga kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Lagu antar bacaan.
kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang berkasih oleh Bunda Maria, marilah kita mendengarkan renungan yang singkat. Terima kasih. Renungan kita pada devosi dalam siaran kali ini di Bunda Maria dengan tema berdoa rosario adalah sumber kekuatan. Minta maaf tadi sebenarnya bacaan Injil harus berkaitan dengan bacaan mengenai Bunda Maria, yaitu dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 mengenai Maria menerima kabar gembira dan malaikat Gabriel. Karena tadi kita sudah baca Injil di gereja pada hari ini, liturginya hari ini, jadi khusus devosi ini Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tapi tidak apa-apa. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Bunda Maria dalam kasih Tuhan Yesus. Bulan Oktober Gereja Katolik mendedikasikan sebagai bulan Rosario, yaitu kita berdevosi kepada Bunda Maria dalam doa Rosario. Alasan mengapa Gereja Katolik menjadikan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berlatar belakang dari sejarah perang salib, di mana terjadi perang antara tentara Kristiani melawan tentara Turki yang memperebutkan wilayah suci Yerusalem. Dalam perang salib ini, jumlah tentara Turki lebih banyak dari tentara Kristiani, sehingga untuk mencapai kemenangan itu sebuah kemustahilan. Dari situlah Bapak Paus Pius kelima menganjurkan umat Katolik untuk berdoa rosario supaya terjadi sebuah mukjizat kemenangan. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Bapak Paus Pius kelima bersama umat di Basilika Santa Maria Maggiore di Italia berdoa rosario bersama dari pagi hingga malam hari demi keselamatan pasukan tentara Kristiani dalam berperang melawan tentara Turki. Dan pada hari itu tanggal 7 Oktober 1571 benar terjadi mukjizat. Tentara Kristiani menang dari pasukan tentara Turki. Itulah sebabnya setiap tanggal 7 Oktober dijadikan oleh gereja sebagai peringatan Hari Raya Rosario Suci,
Ini adalah latar belakang kenapa dikatakan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Latar belakang sejarahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dan anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus dan Bunda Maria, pada kesempatan berahmat ini, kami mohon sebagai umat Kristiani kita bersabar untuk mendengarkan paparan doa Rosario menurut ajaran dan himbauan dari Bapak-Bapak Paus kita. Dalam Injil Lukas yang sering kita baca dan renungkan juga, Lukas bab 1 ayat 26-38 menyatakan bahwa Allah Bapa begitu berkenan kepada Maria. Coba kita renungkan, bukan Bunda Maria yang mau ingin menjadi ibunya Tuhan Yesus, tetapi Allah Bapa sendiri yang menghendakinya. Bunda Maria bukan tipe wanita yang sombong. Maria bukan tipe wanita yang ingin dihormati. Maria bukan tipe wanita yang ingin dipuji. Akan tetapi, Bunda Maria itu wanita miskin dan sederhana yang taat kepada kehendak Allah. Sehingga titel Bunda Maria adalah Engkau yang diurapi. Kita ketahui bahwa dalam kitab suci, para nabi diurapi dengan cara penumpangan tangan. Tetapi Bunda Maria diurapi bukan dengan tangan manusia, melainkan Maria diurapi dengan tangan Allah sendiri. Maka malaikat menyapa Bunda Maria dengan salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah urapan. Maka dari itu, Rosario dimulai dengan peristiwa gembira yang diawali dengan peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, lalu ditutup oleh peristiwa mulia, yaitu Maria dimahkotai dalam surga. Maka sebelum Maria dimahkotai menjadi ratu surgawi, Maria diangkat di surga dengan jiwa dan raga. Di sini keajaiban Allah terjadi. Mungkin kita bertanya-tanya, peristiwa Maria diangkat ke surga tidak ada dalam kitab suci. Apalagi Maria dimahkotai tidak terdapat dalam kitab suci. Akan tetapi, Gereja Katolik tidak hanya berpegang pada kitab suci, tetapi juga berpegang pada tradisi suci gereja. Santo Paulus mengatakan demikian, jangan hanya kita berpegang pada apa yang tertulis, tetapi juga apa yang menjadi tradisi, apa yang diucapkan. Jadi, tradisi lisan adalah tradisi yang diucapkan, dipelihara dari zaman gereja para rasul sampai saat ini. Sejak zaman dahulu, tradisi ini memang tidak tertulis dalam kitab suci, tapi dipelihara dalam iman Katolik. Bapak Paus ke-6 dalam anjuran apostoliknya berjudul Devosi kepada Santa Perawan Maria mengatakan bahwa Rosario adalah doa yang sangat dianjurkan oleh Gereja Katolik. Bahkan doa Rosario adalah doa kedua setelah liturgi Ekaristi, bukan doa spontan kita. Doa spontan kita kadang-kadang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh roh keinginan. Jadi doa yang dianjurkan sungguh oleh Gereja Katolik adalah doa Rosario. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sejenak merenungkan mengapa kita perlu berdoa Rosario. Karena Rosario adalah doa yang luar biasa. Rosario adalah doa devosi yang populer bagi umat Katolik. Pertanyaannya, haruskah kita berdoa Rosario? Jawabannya sederhana. Kita tidak harus berdoa Rosario, karena Rosario adalah sebuah devosi yang pada dasarnya tidak wajib dilakukan. Doa Rosario hanya karena berdasarkan dorongan hati.
Karena berdoa rosario adalah dorongan yang baik yang timbul dari dalam hati kita, maka kita akan senang melakukannya. Akan tetapi berbeda dengan liturgi seperti perayaan Ekaristi pada hari Minggu yang adalah sebuah kewajiban kita. Tetapi walaupun rosario tidak wajib, ini bukan berarti doa rosario tidak perlu didoakan. Bukan demikian. Karena ada alasan-alasan mengapa doa rosario ini sangat penting, bahkan perlu menjadi devosi kita semua umat Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kita dalam Tuhan Yesus, mari kita sejenak menyimak, merenung. Kita perlu mengetahui alasan-alasan mengapa umat Katolik harus berdoa rosario dan kenapa rosario perlu kita lakukan, kita doakan. Yang alasan pertama, kita melihat para kudus berdoa rosario. Sejarah rosario cukup panjang, kurang lebih 18 tahun lamanya, dari Santo Dominikus di abad ke-12 sampai masa Bapak Paus Yohanes Paulus kedua di abad ke-20. Ada ratusan orang kudus yang berdoa menggunakan rosario, bahkan merekomendasikan doa ini kepada kita. Ini adalah bentuk devosi yang telah banyak membawa orang kudus yang hidupnya lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Beberapa rekomendasi dari para kudus dalam berdoa rosario antara lain, Bapak Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan, rosario adalah doa favoritku, doa yang luar biasa di dalam kesederhanaannya dan kedalamannya. Bapak Paus selalu berdoa rosario setiap hari. Bayangkan, di tengah kesibukannya mengurus gereja seluruh dunia, Bapak Paus masih menyempatkan diri berdoa rosario. Bahkan Bapak Paus Yohanes Paulus kedua berdoa 4 misteri rosario setiap hari. Artinya Bapak Paus berdoa rosario lebih dari 200 butir rosario setiap hari. Rekomendasi yang kedua, dari Bapak Paus Benediktus. Bapak Paus Benediktus mengikuti teladan dari Paus Yohanes Paulus kedua dengan berdoa rosario 4 misteri rosario setiap hari. Yang berikut, kita melihat teladan dari Bunda Teresa dari Kalkuta, yang kita kenal beliau adalah salah satu orang kudus. Dia mengatakan, saat kami berjalan kemanapun sebagai misionaris cinta kasih, membawa di dalam tangan mereka rosario, karena Bunda Maria adalah kekuatan dan perlindungan kita. Berikut dari Bapak Paus ke-6 dalam anjuran apostoliknya yang berjudul Devosi kepada Santa Perawan Maria, mengatakan bahwa rosario adalah doa yang sangat dianjurkan oleh Gereja Katolik, karena rosario merupakan cara cepat untuk masuk ke dalam alam Yesus untuk merenungkan Injil. Jadi, doa rosario bukan doa untuk Bunda Maria, tetapi doa rosario adalah doa untuk memasuki misteri Yesus. Alasan kedua, mengapa kita perlu berdoa rosario adalah doa rosario berakar dari kitab suci. Jika kita mencermati bagian-bagian dasar dari rosario, adalah doa yang diambil atau berakar di dalam kitab suci. Pertama adalah doa Bapa Kami. Doa ini tidak asing lagi dengan orang Katolik, dan doa ini diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Kedua adalah doa Salam Maria. Walaupun tidak semua doa Salam Maria berasal dari kitab suci, setidaknya bagian pertama dari doa ini berasal dari kitab suci, seperti kalimat pertama, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Adalah kata-kata yang disampaikan malaikat Gabriel saat dia membawakan kabar gembira.
Dan berikutnya, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Adalah kata-kata yang disampaikan oleh Elizabeth ketika Maria mengunjunginya. Ketiga adalah doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus berakar pada penyembahan dan pengakuan pada Allah Tritunggal yang kudus. Ini menjadi bentuk doa penutup yang cocok bagi setiap peristiwa Rosario. Berikut alasan ketiga mengapa kita harus berdoa Rosario. Karena doa Rosario adalah doa yang Kristosentris atau berpusat pada Kristus. Secara sederhana, Kristosentris adalah doa yang berpusat pada Yesus Kristus. Hal ini dibuktikan dalam 20 misteri doa Rosario yang mengajak kita untuk merenungkan kisah-kisah hidup Tuhan Yesus dari peristiwa Rosario gembira, peristiwa cahaya, peristiwa sedih sampai peristiwa mulia. Rosario berpusat pada misteri-misteri teragung Tuhan Yesus karena Yesus adalah wujud Allah yang nampak dalam kemanusiaan. Bagaimana Allah yang sungguh berbelas kasih ada dalam diri pribadi Yesus. Bagaimana Yesus mengampuni, bagaimana Yesus memberikan hukum kasih yang memperlihatkan itu adalah Allah, maka gambaran Allah yang nyata ada dalam diri Yesus. Dan bagaimana mengikuti Allah dengan baik dapat dilihat dalam diri Yesus. Jadi, dalam Rosario ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri Yesus yang direnungkan sebagai misteri teragung dalam hidup Tuhan Yesus. Maka Bapak Paus Yohanes Paus II mengatakan, Rosario itu adalah ringkasan dari keseluruhan hidup Yesus. Kekhasan Rosario mencerminkan kesatuan doa yang melibatkan tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh kita yaitu tangan yang memegang Rosario, mulut mendaraskan doa Salam Maria, dan jiwa mengenangkan misteri Yesus, dan roh kita bersatu dengan misteri itu. Jadi, apa yang kita pikirkan pada saat kita berdoa, kita memikirkan peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus. Kekhasan dalam Rosario itu bukan hanya duduk diam, tapi kita memegang manik-manik Rosario, mengucapkan Salam Maria. Jadi, baiknya doa Rosario itu diucapkan supaya tidak mengantur kemana-mana. Tubuh kita dituntun dengan jiwa, dengan roh kita kepada misteri yang kita renungkan. Berikut Bapak Paus ke-6 dalam Amanat Angelus tahun 1978 mengatakan, saat melantunkan doa Rosario 10 Salam Maria, sebuah peristiwa yang mewarnai kehidupan per orang, bangsa, gereja, dan juga masalah pribadi dan sesama. Jadi, kita dalam berdoa Rosario, di samping mengenang peristiwa-peristiwa Yesus, tetapi juga mengangkat peristiwa-peristiwa hidup kita. Keempat, alasan mengapa kita harus berdoa Rosario. Karena Rosario adalah doa yang sangat praktis. Rosario adalah doa devosi yang sangat mudah dilakukan. Untuk berdoa Rosario kita cukup menghafalkan doa-doa dasar seperti Aku Percaya, Bapa Kami, Kemuliaan, Salam Maria, dan beberapa misteri Rosario. Dan tentunya Rosario ini bisa digunakan di mana saja, di gereja, di kapel, di rumah, di Gua Maria seperti ini, secara bersama-sama maupun pribadi, di mana kita mempunyai niat untuk mendaraskan, maka dapat kita lakukan. Doa Rosario menjadi tempat bagi kita untuk menemukan ketenangan, untuk menemukan kekuatan, untuk menemukan penyertaan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus waktu tergantung di kayu salib,
mengatakan kepada Bunda Maria, "Ibu, ini anakmu." Sambil melihat ke Rasul Yohanes, dan kepada Rasul Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah ibumu." Artinya bahwa Bunda Maria sudah diserahkan oleh putranya sendiri sebagai ibu kita semua. Doa seorang ibu adalah doa yang penuh dengan kasih dan sayang. Jadi kalau kita berdoa rosario, kita sadar ada seorang ibu yang mendoakan kita. Maka merenungkan rosario, jangan pernah lupa bahwa tak ada seorang pun yang begitu mengenal Yesus selain Bunda Maria. Maria satu-satunya perempuan di dunia yang sangat mengenal Tuhan Yesus. Maria adalah orang pertama yang mengimani bahwa yang dikandung ini adalah anak Allah. Maka di saat Maria menghadapi misteri putranya, Maria melihat Yesus dalam perjalanan hidupnya. Apa yang dilakukan Bunda Maria dikatakan dalam kitab suci, Maria menyimpan segala perkataan itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, merenungkan misteri-misteri dalam berdoa rosario, kita juga telah melakukan seperti apa yang dilakukan Bunda Maria yang menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Berikut alasan kelima mengapa kita harus berdoa rosario. Karena doa rosario adalah doa yang berdaya guna. Rosario adalah doa yang tidak hanya praktis, tetapi juga mendatangkan berkat berlimpah bagi mereka yang mendoakannya dengan penuh iman. Sejak abad ke-16, Bapak Paus Pius kelima telah menetapkan bahwa berdoa rosario dengan penuh iman, kita memperoleh indulgensi genap. Ada sebuah kesaksian dari seorang pastor Dominikan Alan de la Rose pada abad ke-16. Bunda Maria mengatakan kepadanya, jika kita berdoa rosario dengan tekun dan setia, Bunda Maria menjanjikan 15 hal. Salah satunya adalah perlindungan dari api neraka. Dan juga tidak akan meninggal tanpa menerima sakramen. Doa rosario juga berdaya guna menghalau kekuatan jahat. Ada kisah seorang pastor dari kota Roma pernah mendengar pengakuan dari roh jahat yang merasuki seseorang yang berdoa rosario, mengatakan bahwa setiap salam Maria dari rosario adalah sebuah pukulan bagi kepalaku. Jika setiap umat Kristiani mengetahui kekuatan dari berdoa rosario, ini adalah akhir bagiku. Jadi, kalau kita berdoa rosario, maka yakin setan tidak berdaya dan menjauh dari kita. Alasan ke-6, mengapa kita harus berdoa rosario? Karena doa rosario adalah doa yang mengangkat peristiwa hidup kita mengikuti Yesus. Kita sadari bahwa peristiwa rosario yang kita renungkan mungkin terkait dengan peristiwa dalam hidup yang kita alami. Jadi, dalam berdoa rosario mengangkat juga peristiwa hidup kita sebagai bagian dari mengikuti Yesus. Jadi kita melihat peristiwa hidup kita dalam perspektif Tuhan, bukan dalam perspektif kita. Mungkin dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, entah sakit, kesedihan, kepahitan, kecewa, adalah cara Tuhan menyertakan kita dalam penderitaannya. Untuk itu, apapun peristiwa hidup yang kita alami, harus kita syukuri dan sadari bahwa hal itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus,
berdoa rosario dan merenungkan misteri-misterinya. Selanjutnya diwujudkan dalam tindakan berkat dorongan dari Roh Kudus untuk dilaksanakan dalam hidup kita. Jadi, doa rosario itu bukan berhenti dengan mengalami perasaan tenang dan damai, bukan berhenti pada rasa supaya kita nyaman, tetapi berdoa rosario itu harus sampai pada acting atau tindakan nyata. Maka Bapak Paus pun mengingatkan kita, setelah berdoa rosario, kita harus merangkai tindakan yang membuahkan kebaikan untuk dilaksanakan. Tindakan yang didorong oleh Roh Kudus, bukan tindakan yang didorong oleh roh jahat, roh kebencian, roh angkara murka, roh emosi, roh pembalasan. Bukan itu. Tetapi doa rosario harus menggerakkan tindakan kita yang didorong oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari jadikan berdoa rosario adalah senjata yang ampuh untuk mengatasi kekacauan dalam diri kita. Kalau kita merasa jengkel, gelisah, ataupun diliputi masalah apapun, maka ambil rosario dan berdoa. Karena Bapak Paus mengajarkan bahwa rosario adalah senjata pertama dan utama bisa mengalahkan setan dalam diri kita. Bapak Paus mengatakan juga bahwa setan yang paling jahat dalam diri kita adalah kebencian, marah, membalas yang jahat. Itu yang paling harus kita kalahkan. Kita yakin kasih Tuhan Yesus pada kita semua, karena kasih Yesus yang besar ini, Tuhan Yesus menjadikan bundanya Maria sebagai perantara kita padanya. Untuk itu, bersama-sama kita mulai dalam diri kita sendiri dan bersama anggota keluarga kita senantiasa bertekun dalam berdoa rosario, tidak hanya pada bulan Oktober, bulan Maria ini saja, tapi bangun komitmen, mulailah kebiasaan untuk setiap hari secara pribadi ataupun bersama anggota keluarga kita berdoa rosario. Apapun situasi kita saat ini, mau membosankan, jenuh atau tidak, mulailah berdoa rosario. Kita sama-sama yakin jika kita sudah mulai terbiasa berdoa rosario, dengan sendirinya doa rosario itu akan menarik dan mengikat kita dari hari ke hari. Karena doa rosario ini adalah doa yang sungguh punya kuasa. Dan di saat kita berdoa rosario, yakinlah kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan terlalu hiraukan hal-hal lain, seperti kita belum merasa bisa berkonsentrasi, atau kita belum paham benar apa itu berdoa rosario, atau kita ragu bagaimana urutan berdoa rosario itu. Jangan terlalu dihiraukan. Yang penting mulailah dulu. Lama-kelamaan kita akan semakin terpikat dari hari ke hari, dan Roh Kudus juga akan mengajari kita untuk semakin tahu dan menyelami cara berdoa rosario yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai umat Katolik merasa sangat beruntung mempunyai Bunda Maria. Dengan mengucapkan doa Salam Maria, kita mempersembahkan kembali rahmat dan sukacita kepada Bunda Maria. Sebaliknya, Bunda Maria akan memberikan belas kasih-Nya kepada kita, karena ia sungguh ibu kita. Tidak pernah terdengar di setiap saat atau dimanapun Bunda Maria menolak permohonan anak-anaknya yang berseru kepadanya. Jadi, mulai sekarang, marilah pelan-pelan untuk menghayati, mencintai doa rosario.
karena di sanalah kita terhubung dengan surga. Dan ingatlah, doa Salam Maria bukan doa yang dikarang oleh gereja, tetapi doa Salam Maria adalah doa yang diturunkan Allah Bapa dari surga. Ingatlah kita bahwa satu cinta yang diberikan Santa Pram Maria akan dibalas beribu-ribu cinta oleh putranya Yesus Kristus. Akhir kata, semoga dengan renungan ini semakin menggugah hati dan iman kita akan betapa penting dan dahsyatnya doa Rosario dalam menapaki hidup kita. Amin. Marilah setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita menyatakan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Aku percaya akan yang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh yang menderita sengsara dalam penderitaan, disalibkan makan dan dimakamkan, yang turun ke tanah, yang naik surga untuk setia, pasti akan datang mengadili umat. Aku percayakan persekutuan para kudus, kumpulan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, Ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka. Antarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih yang sangat memerlukan kasih. terpujilah Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Bapa kami seperti kami dan jangan memasukkan kami ke dalam penjara, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, dosa ini sekarang dan waktu kami. Salam mempelai tersuci Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terpujilah Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Bunda Maria, pada hari ini kita merenungkan peristiwa-peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus yang baik, Engkau bersabda, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Engkau yang manis, Engkau sahabat anak-anak, kami mengasihimu melalui Bunda Maria,
kami datang padamu. Kami pinta Bunda Maria berdoa bagi kami senantiasa agar di masa pertumbuhan dan perkembangan kami kelak menjadi seorang Katolik sejati. Rahmati kami agar kami bisa menjaga kemurnian, kesucian jiwa dan raga sadari kami kecil ini. Sehingga Tuhan Yesus berkenan akan hidup kami. Kami ingin mempersembahkan masa muda kami sebagai suatu persembahan yang indah bagi putramu, agar putramu dimuliakan dalam diri kami. Oh Bunda Maria, buatlah kami pun juga seperti Engkau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, agar kelak semoga Tuhan Yesus mau memilih kami melayaninya dalam diri sesama. Doakanlah ya Bunda agar hati kami selalu rindu ingin membaktikan diri kami untuk Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan,